Inilah menjadi pegangan dan falsafah yang menyatu padukan lebih 700 suku kaum di Indonesia. Itulah kehebatan Pancasila. Kita saksikan video selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat kalian? Kepada yang sudah subscribe dan bertandang ke channel ini, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan selamat bergabung guys ke dalam channel ini. Dan untuk makluman kalian, channel ini adalah berbentuk channel reaction guys. Oke, saya juga mendoakan semoga kalian sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua bidang yang kalian usahakan guys, dan sentiasa di bawah rahmat dan lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, pada hari ini setelah kita menyambut 1 Juni 2022 lahirnya Pancasila, diasaskan oleh Bapak Soekarno, ada 5 falsafah, 5 prinsip yang dipegang oleh semua rakyat Indonesia yang menyatu padukan mereka. Walaupun terdapat lebih 7.000 pulau dan 700 etnik suku kaum di Indonesia, ia menyatu di bawah Pancasila ini. Bagaimanakah mereka menghayatinya? Pancasila ini bukan hanya diucap tetapi dihayati guys. Dengan begitu mendalam masuk ke dalam jiwa setiap warga Indonesia. Oke, pada video kali ini diterangkan Pancasila ini oleh bule yang berasal daripada Jerman, Coach Timo. Ini penjelasan yang cukup sejelas-jelasnya. Harus kalian nonton dan semak video ini sehingga penghujung untuk lebih detail makna setiap 5 prinsip dan asas Pancasila. Cukup mendalam, dan saya pun kaget bagaimana bule ini boleh memaknai setiap Pancasila ini daripada 1 hinggalah ke-5, begitu teliti, detail, dan sangat-sangat padu, mantap setiap kali makna-makna itu dihuraikan dengan begitu jelas sekali guys. Sangat-sangat kaget kita, apalagi warga Indonesia dan juga saya daripada Malaysia cukup merasa betapa dihargainya Pancasila ini guys. Oke, dari mana video ini guys? Video ini daripada channel Londo Jowo KB. Pada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, like, share, dan komen. Dan tajuknya secara ringkas saja ialah begitu pentingnya sila 1 hingga 5 Pancasila buat negara Indonesia. Tanpa basa-basi guys, jom kita semak video ini. Selamat pagi semuanya, selamat sore di Indonesia. Selamat pagi, selamat sore. Kelahiran Pancasila. Salam dari Jerman, saya lagi di Jerman di Frankfurt mengikuti pameran IMAX, pameran khusus para penyelenggara, event organizer, PCO, venue owner, dan lain-lain. Dalam kesempatan ini guys, saya ingin menyampaikan atau mendownload salah satu video dari adik saya Timo Schoenemann, Coach Timo yang mengulas tentang Coach Timo. Oh, ini adiknya. Pancasila, khususnya sila 1 sampai sila 5. Coba kalian dengarkan baik-baik dan perhatikan, isinya sangat-sangat bermanfaat dan sangat-sangat bagus. Sekali lagi, salam dari Jerman. Salam dari Jerman. Luar biasa ya, hari ini Salam Pancasila. Saya mau ini Coach Timo guys. Tentang Pancasila, bagaimana Pancasila itu luar biasa. Dari sisi pemilihan kata, dari sisi nilainya tentu saja, tapi juga dari sisi penempatan sila-silanya. Ya, ini pandangan saya sendiri, interpretasi penempatan saya sila-silanya ya. Dimulai dari dulu saya suka salah antara sila kedua sama sila keempat, suka tertukar gitu kan. Jadi saya kemudian mengingatkan diri sendiri dengan cara seperti ini. Ya, pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ini harus di awal? Pertama, karena memang Tuhan itu dasar dari segalanya, dasar dari moralitas, dasar juga dari tujuan hidup. Apa arti hidup ini kalau tidak ada Tuhan, seperti itu. Nah, kemudian yang saya suka juga adalah pemilihan kata Esa. Bisa diinterpretasikan oleh masing-masing kepercayaan dengan
cara mereka sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau dalam Islam Esa betul-betul satu, jadi satu, ya satu. Iya. Kalau Esa. dalam Hindu dan Buddha menyatu, Esa menyatu. Kalau dalam Kekristenan Esa diartikan kesatuan. Jadi betul-betul pas ya untuk semua kepercayaan yang ada di Indonesia. Luar biasa. Semua Esa Kemudian, ya satu. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa harus di sila kedua? Jadi dari Tuhan langsung berbicara tentang manusianya. Manusianya kalau mau adil dan beradab harus dekat sama Tuhan. Makanya sila kedua harus beradab, dekat dengan sila pertama. Kemudian baru kita berbicara kalau manusianya sudah adil dan beradab, ya, karena dekat dengan Tuhan. Kalau tidak adil dan tidak beradab berarti nggak dekat dengan Tuhan dong. Kalau misalnya dekat dengan Tuhan, merasa dekat dengan Tuhan tapi tidak adil dan beradab, waduh, ada yang salah ini, gitu kan. Nah, kalau sudah adil dan beradab, kita bisa berbicara tentang nomor 3, persatuan Indonesia. Karena kalau tidak adil, tidak beradab, waduh, sulit menyatukan, gitu kan, kepentingan masing-masing agama, masing-masing masing-masing suku dan pulau-pulau yang begitu luar biasa banyak di Indonesia. Oke, kenapa persatuan Indonesia ada di tengah? Ya, betul-betul nomor 3 kan, 2 di kiri, 2 di kanan, gitu kan? Karena menyatukan persatuan Indonesia bukan hanya menyatukan Pancasila, ya berada di tengah, gitu ya, cocok. Tapi kalau tidak ada persatuan Indonesia, ya tidak ada Indonesia. Gitu kan? Wih, betul guys. Pertama tadi ketuhanan yang esa, kedua keadilan, ketiga ini yang kesatuan. Betul juga. Ini 2, 1, 2, kemudian 4, 5. Kemudian yang kesatuan ini di tengah-tengah, ini yang menyatukan. Wih, susunan ini sangat cantik kah? Macam mana boleh buat kajian sampai ke situ guys, turutannya itu. Oke, kita teruskan guys, kita dengar. Jadi, menurut saya luar biasa bahwa persatuan Indonesia itu ada di tengah. Dari situlah kita masuk ke sila keempat tentang demokrasi ala Indonesia. Demokrasi, oke. Demokrasi. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dengan kata lain demokrasi ala Indonesia yang tidak menyampingkan nilai-nilai leluhur kita gitu. Karena kalau kita lihat leluhur Indonesia, mereka welcome pada semua bangsa. Silakan, monggo datang. Tapi jangan sampai mengganggu. Jadi yang ada di Indonesia itu sebenarnya bukan WNI dan A, bukan suku A, suku B, suku C, bukan agama A, B, C, D, bukan etnis ini, etnis itu, bukan. Hanya ada 2 sebenarnya. Orang-orang yang membantu Indonesia membangun, atau orang-orang yang merusak Indonesia, mengganggu Indonesia. Betul. Hanya ada 2 saja, macam orang. Membangun dan merusak. Dari situ sila kita keempat. masuk ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa ditaruh sila kelima di posisi kelima? Karena ini adalah tujuan dari berbangsa dan bertanah air, supaya kita semua merasakan keadilan sosial yang merata. Penjelasannya kita semua itu adalah tujuan daripada adanya Indonesia. Jadi itu tadi pemahaman saya tentang Pancasila luar biasa ya. Jadi mohon betul-betul luar biasa Pancasila ini, karena yang membuat Indonesia begitu spesial adalah justru penyatuan dari begitu banyak bahasa, ya, suku dan agama. Itu yang membuat betul-betul Indonesia ini spesial. Kemajemukan Indonesia yang membuat Indonesia spesial, dan itu harus dijaga. Tidak akan datang dengan sendirinya. Jadi sama kalau di bola, tidak akan datang talenta-talenta yang luar biasa yang bisa diharapkan oleh timnas Indonesia. Tidak bisa. Kita hanya mengharapkan, harus dibangun, harus dididik, ya, harus dilakukan sesuatu untuk mendapatkan itu. Jadi sama dengan teknologi. Kalau Elon Musk mengatakan teknologi itu tidak datang dengan sendirinya, harus dipush. Nah, begitu juga dengan persatuan Indonesia, dengan menjaga Pancasila ini, itu betul-betul harus dipush. Kita masing-masing harus menjaga. Tidak datang dengan sendirinya bahwa kita bisa menyatu menjadi Indonesia seperti sekarang. Butuh
kita semua untuk menyatukan, untuk bersatu. Salam Benar, Pancasila. betul-betul guys. Salam Pancasila. Masya Allah guys, macam mana Pancasila ini boleh diasaskan dan diideakan oleh Bapak Soekarno dengan susunan yang sedemikian guys. Baru saya tahu sekarang ini apa artinya susunan posisi setiap Pancasila 1 hingga 5 ini. Wih, cukup cantik sekali guys bila dihuraikan oleh Coach Timo ini. Barulah kita ketahui dengan lebih detail lagi, dengan lebih terperinci makna Pancasila itu. Bukan saja setiap ayat-ayat di dalamnya, tetapi menurut posisi yang diaturkan di setiap sila 1 hingga sila 5. Wih, semua berkait rapat guys. Dimulai dengan ketuhanan, kemudian kemanusiaan, adil dan beradab. Kemudian bila dua ini dipegang, wujudnya pula kesatuan. Keempat lagi tadi, bila sudah kesatuan itu wujud, di dua di atas, kemudian 4, 5, dan di tengah-tengah ada kesatuan, maksudnya dia memupuk satu kesatuan yang erat di Indonesia ini. Wujud pula yang keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dan permusyawaratan, perwakilan. Itu bila sudah wujudnya persatuan, barulah wujudnya permusyawaratan. Dan last sekali, yang kelima, barulah keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Cantik susunan ini. Bila keadilan sosial ini diletakkan di bawah, ini karena bila wujudnya sesuatu bangsa dan negara Indonesia itu, barulah itu untuk disatukan melalui keadilan dan keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia. Wih, uraian daripada bule ini terus masuk ke minda saya guys. Nah, bagaimana dia dapat memaknai setiap sila 1 hingga 5 itu, itulah sebenarnya yang harus diayati oleh setiap rakyat Indonesia. Bukan hanya ayat-ayat, kata-kata, bait-bait di dalam sila 1 hingga 5 ini guys, tetapi harus diayati di dalam, dihayati untuk jangka masa yang begitu panjang kita bersatu dalam Indonesia itu sendiri, bersatu dalam Pancasila ini. Melalui Pancasila ini, lebih 7.000 pulau-pulau yang ada di Indonesia dan juga 700 etnik suku kaum mereka boleh bersatu melalui Pancasila ini guys. Itu yang uniknya dan harus dijaga sebetul, harus dijaga dengan erat, dengan genggam Pancasila ini tadi. Dan kalau diikutkan daripada Coach Timo ini tadi, Pancasila ini dia tidak akan datang dengan sendiri wujudnya Indonesia sekarang kalau kita tidak pegang erat, kalau tidak dipegang erat oleh setiap rakyat Indonesia. Sama seperti main bola guys, menurut Coach Timo sama seperti main bola, sepak bola tidak akan wujud pemain-pemain yang terbaik kalau tidak dengan didikan, latihan diterapkan dalam diri dan jiwa pemain itu. Begitu juga dengan Pancasila. Tidak akan terwujudnya Pancasila ini dengan berkesan kalau tidak dihayati oleh setiap individu, setiap orang, setiap rakyat yang ada di negara Indonesia ini. Wow, cukup cantik sudah orang ini. Kalaulah bule Coach Timo ini boleh menghayati sedemikian guys, demikian juga setiap warga negara Indonesia pasti boleh menghayati lebih daripada itu, karena Indonesia yang saya tahu adalah rakyatnya adalah harga mati NKRI. Begitu guys. Jadi jika kalian pula punya pandangan dan pendapat tersendiri terkait dengan Pancasila ini, boleh komentar-komentar di bawah guys, untuk info-info yang terkini dan terkait dengan Pancasila kalian lebih mengetahui. Oke guys, sampai di situ saja. Saya mendoakan semoga negara Indonesia dan rakyatnya hidup dalam aman dan damai dan penuh kesejahteraan di bawah pimpinan yang ada sekarang, yaitu pimpinan Pak Jokowi dan juga pimpinan-pimpinan yang akan datang. Insya Allah semoga kita menjaga setiap tata susila yang ada dalam Pancasila ini dengan begitu baik sekali guys. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi. Sekian daripada saya. Malaysia Indonesia bersaudara. Assalamualaikum. Bye bye.